Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Sehat Bu, Baik. alhamdulillah. Gimana ujiannya? Mantap. Luar. Menyenangkan nggak ujiannya? Yes, of course. Udah pada tahu nilainya ya? Nggak berani lihat, Bu. Kok nggak berani lihat? Hadapilah kenyataan lah beliau. Ya, saya lihat lumayan range nilainya. Dari range paling tinggi itu 80, tapi ya, unfortunately ada yang di bawah 50 ya, gitu. Jadi ya nantilah kita perbaiki lagi. Nah, sekarang kita sudah di minggu ke-9. UTS itu kan minggu ke-8. Ini minggu ke-9. Kita harus menyelesaikan, melanjutkan materi manajemen keperawatan. Ada beberapa materi, saya bagi ke 6 ya, 6 subtopik. Jadi nanti si Pen, mana Tasbil sama siapa Cindy ya? Tasbil sama Cindy. Nanti kelompoknya dibagi jadi 6 ya sayang ya. Iya, Bu. Oke, nah gimana pembagian tugasnya? Oke, saya akan jelaskan. Sebentar, saya share screen dulu. Where is it? Oke. Saya share screen, sudah kelihatankah? Masih loading apa? Oke, udah ya. Loading, Bu. Oke, udah, Bu. Oke, ini udah mulai mendung-mendung nih. Saya khawatir ya kalau ngajar itu mendung ya sinyalnya. Ya ampun. Ini kadang-kadang pembelajaran digital ini agak membuat deg-degan di saat mendung begini. Oke. Nah, ini saya hanya menjelaskan sekarang ini, saya hanya jelasin dulu tugasnya ya, sayang. Jadi setelah saya jelaskan tugasnya, Tasbil sama Cindy langsung dibagi aja, lagi dirombak ya kelompoknya ya, supaya jadi 6 kelompok. Nah, kemudian nanti kalian waktu sampai selesai pembelajaran manajemen hari ini diselesaikan tugasnya. Deadline tugasnya nanti saya akan kolaborasi sama Tasbil atau Cindy lah ya. Saya harap sih sebenarnya pengennya hari ini langsung selesai tugasnya, tapi kalau enggak nanti bisa kita simpen untuk pembelajaran manajemen hari Kamis insya Allah. Oke. Oke, what is this? What's the test? Oke, group discussions. Jadi kan karena memang manajemen ini kalau di S1 sih cuma 2T ya. Di kalian itu kita bikin 1T, 1P. Jadi memang banyak praktikumnya. Makanya saya harus selalu mikir apa ini tugas simulasinya buat anak-anak ya. Karena memang kalau manajemen keperawatan buat anak D3 kan harus banyak aplikasinya sih apa gitu. Oke, pertama sih saya mau ngomongin ini dulu, the highest score. Ternyata saya sudah ngelihat nilai kalian, ada 3 orang yang mendapatkan nilai tertinggi ya. Yang pertama, tertinggi pertama itu congrats buat Hana. Oke, Hana selamat ya. Kemudian yang kedua itu nilainya sama untuk Selin and Nurlaili. Jadi ini 3 orang yang nilainya mendapatkan nilai tertinggi. Jadi saya ucapkan selamat, semoga nanti nilainya bisa lebih baik lagi, dan untuk teman-teman yang nilainya belum baik, tolong ditingkatkan lagi belajarnya gitu loh. Mungkin bisa diskusi sama teman-temannya yang lain gitu loh, supaya gimana sih caranya supaya nilainya baik gitu. Karena walaupun manajemen ini 2 SKS, tapi kan pasti ada efeknya lah buat KRS kalian gitu. Oke, next tugasnya. Apa tugasnya? Ini kita saya membagi kalian ke dalam 6 kelompok. Jadi ada 6 kelompok. Kelompok pertama itu membahas tentang timbang terima. Timbang terima itu apa sih? Timbang terima itu adalah operan ya. Operan atau bahasa Inggrisnya handover. Nah, di handover itu kemudian kalian jelasin apa itu pengertiannya, apa tujuan, apa langkah-langkah, prosedur, metode, faktor-faktor, efek, dan yang tugas yang agak lebih pentingnya lagi adalah role play. Kalian bikin role play bisa berbentuk video ya, ini berbentuk video bagaimana melakukan timbang terima di ruang perawat. Ini untuk kelompok 1. Terkait topik-topik yang dipresentasinya, ini boleh ditambahkan. Ini hanya hal penting yang menurut saya harus ada, tapi kalau kalian mau nambahin, it will be better. Oke.
Kemudian kelompok 2 membahas tentang mutu pelayanan keperawatan. Apa aja dari mutu pelayanan keperawatan, kalian menjelaskan apa itu pengertian mutu pelayanan kesehatan, dimensi mutu asuhan keperawatan, ciri-ciri mutu asuhan keperawatan, pengertian standar, tujuan standar asuhan keperawatan, dan poster. Saya minta poster ini bukan kopas ya, jadi bukan tinggal nyari di Google Image, oke ini poster, enggak. Jadi kalian cari dari dari penjelasan kalian di PowerPoint-nya, kalian buat poster. Kalian nggak harus semua penjelasannya, tapi kalian bisa nekanin ke satu poin. Nah, kalian bikin poster. It should be original. Jadi benar-benar karya kelompok, bukan karya Mbah Google. Ya, jadi dibedakan mana poster yang memang kalian ini jadi tugas kelompok yang kalian bikin. Kan banyak ya aplikasi, kalian bisa pakai Paint, bisa pakai Publishers, bisa pakai Corel, Photoshop, dan lain-lain untuk kalian tuh menjelaskan tentang mutu pelayanan keperawatan. Oke, yang ketiga adalah mutu pelayanan kepuasan pelanggan. Mutu ini besar ya, jadi memang kalau di manajemen, kalau kalian ngambil S2 manajemen itu bisa 5 SKS 2 semester itu biasanya, bisa 22 atau 23 gitu terkait mutu. Nah, kalau mutu pelayanan kepuasan pelanggan itu dari pengertian kepuasan pelanggan, pengukuran kepuasan pelanggan, dan teori kepuasan pelanggan. Kemudian kalian juga lakukan role play cara pengukuran kepuasan pelanggan di rumah sakit. Kalau kalian kan di mana? Di kampus ya, itu kan kita menggunakan EDOM, evaluasi dosen oleh mahasiswa. Itu kan salah satu cara pengukuran kepuasan pelanggan kampus, pelanggan KHJ oleh customer-nya, yang customer-nya adalah mahasiswa. Nah, kalian bikinlah role play-nya, kira-kira di rumah sakit itu gimana? Saya punya pengalaman kayak misalnya kayak di Premier ya, ayah saya konsul bolak-balik di Premier gitu. Kalau saya anterin, itu biasanya kadang nanti after several days, setelah beberapa hari, saya ada di telepon tuh sama customer service-nya. Ibu, apa betul Ibu pasien dengan nomor rekam medik gini. Terus ditanyakan, gimana Bu pelayanan kami, sudah bagus atau tidak? Jadi ada pengukuran kepuasan pelanggan seperti itu. Nah, kalian bikinlah role play-nya. Gimana sih cara pengukuran kepuasan pelanggan itu di rumah sakit, biar kita semua ada gambaran. Kemudian pengendalian kualitas tenaga keperawatan, itu dari mulai definisi apa itu kinerja, kemudian apa manfaat kinerja, metode evaluasi kinerja, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, dan role play-nya juga. Karena kinerja ini kalian harus kebayang, gimana sih kalian nanti kalau udah kerja jadi perawat, dinilainya itu seperti apa. Contohnya nih, perawat itu prohibitions ya, namanya prohibitions, masa percobaan perawat itu di rumah sakit sekitar 3-6 bulan. Ada rumah sakit yang cepat tuh 3 bulan, yang agak lama tuh sekitar 6 bulan. Kalau PNS itu sampai 1 tahun. PNS, CPNS kan calon pegawai negeri sipil itu sampai 1 tahun CPNS. Nah, di situ itu akan dievaluasi. Cara mengevaluasinya macam-macam ya. Bisa dengan lembar observasi checklist, bisa dengan dengan kuesioner, bisa dengan macam-macam, dan itu yang mengevaluasi biasanya ada beberapa poin. Contohnya kalau misalnya kayak perawat di Bunda nih, dia misalnya perawat di lantai 3 atau lantai 4 ruang perawatan dewasa gitu. Nanti yang mengevaluasi itu dari tim leadernya, dari kepala ruangannya, itu akan mengirimkan ke bidang ke SDM. Nanti dari SDM akan confirm tuh, oh ini nilainya segini dari Katimnya, ini segini dari Karunya, kemudian nanti akan dipanggil kan orangnya itu, dikasih tahu Anda nih segini, gini, gimana menurut Anda, ini nilai batas lulus kita segini, gini. Nah, jadi ada step-step seperti itu. Nah, itulah yang harus kalian gambarkan di role play-nya. Oke. Kemudian untuk kelompok 5 dan kelompok 6, ini terkait model asuhan keperawatan profesional. Sebenarnya ada banyak modelnya, tapi saya minta kalian menguasai 4 model utama aja. Jadi tiap kelompok ada 2 model yang saya minta. Pertama, metode fungsional dan metode tim. Kemudian yang untuk kelompok 5, metode fungsional dan metode tim. Dan kelompok 6, metode primary nurse and case method. Di situ kalian bikin penjelasannya terkait definisinya, apa sih metode fungsional itu, apa metode tim itu dari definisinya, diagramnya karena ada modelnya itu, gimana diagramnya,
kelebihan dan kekurangan, dan tren dan isu. Kemudian contoh kasus dan simulasi. Simulasinya ini boleh ambil satu model aja, nggak usah dua-duanya, karena nanti kebanyakan gitu. Tapi harus yang jelas, kalian harus menggambarkan, oh dengan keadaan pasien seperti di IGD lebih tepat apa? Lebih tepat fungsional apa tim? Terus kalau misalnya kayak di ruang rawat bedah, lebih tepat pakai metode apa? Tim apa fungsional? Nah itu harus dijelaskan. Sama juga dengan primary nurse and case method, ini bagusnya di ruangan seperti apa, dengan kondisi staff yang seperti apa. Karena semuanya ini hampir sama kayak leadership style ya. Ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ada efeknya dengan budget, efeknya dengan kepuasan pasien, efeknya dengan rasio perawat. Jadi semua punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, jadi ini tugas-tugas yang harus kalian lakukan di grup. Bisa kalian lakukan nanti setelah penjelasan saya berikan. Dan setelah itu nanti mulai minggu depan, saya akan mulai paparan saya. Pertama saya presentasikan dulu tugas kalian, baru saya luruskan dengan paparan saya. Oke, jadi itu saja kira-kira tentang materi tugas kelompok untuk hari ini. Apabila ada pertanyaan, boleh disampaikan. Dan ya, kira-kira gimana? Ada yang kurang jelas dari tugas kelompoknya? Baru 46 ya, harusnya kalian tuh banyak loh. Yang kelas karyawan kali belum ada ya. Oke, ada yang mau ditanyain? Dari Sipen, Tasbil, Cindy? Halo? Halo, bisa dengar saya? Bisa, Bu. Ya, gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau saya enggak, Bu. Jelas, Ulil? Jelas. Jelas Shock ya. Bu lihat nilai, Bu. Apa? Shock lihat nilai. Shock lihat nilai? Nggak usah shock lah, tenang aja. Baru UTS masih ada, UAS masih ada, tugas-tugas masih ada kehadiran dan lain-lain lah. Aduh. Gimana Cindy? Udah jelas nggak Cindy tugasnya Cindy? Bu Sipen nih nanti ditanya sama teman-teman loh. Ibu mau tanya, Bu. Apa sayang? Itu untuk role play-nya melalui Zoom boleh kan, Bu? Videonya? Boleh. Boleh terserah kalian lah. Pokoknya nanti, tapi role play-nya udah langsung dibikin aja ya. Videonya langsung diinin. Jadi maksudnya nggak usah pas saya minta presentasi. Jadi tugasnya langsung presentasi yang slide ininya sama role play-nya gitu. Oh iya, Bu. Kalau bisa satu file, jadi saya nggak harus klik banyak-banyak gitu. Jadi kalian mulai dari teorinya, terus kalian ke aplikasinya gitu. Pengennya saya. Iya, Bu. Oke, apalagi? Dan itu semua anggota kelompok tampil ya di role play atau di presentasinya supaya jadi semuanya sama-sama belajar lah gitu. Oh ya, dan untuk teorinya saya minta reference minimal 3 reference. 3 reference itu not from bukan dari yang populer ya. Saya minta 3 reference from journal or textbooks. Jadi bukan Wikipedia, bukan detik.com, bukan pokoknya yang simple-simple yang populer lah. Kalau populer itu kan bacaan orang umum lah. You are nursing students. Kalian itu kan akademisi ya. Dan akademisi itu harus membaca sesuatu yang memang memang formal gitu, memang untuk akademisi, dan itu salah satunya adalah jurnal ataupun buku-buku textbooks. Buku textbooks itu banyak, ada about nursing management, ada Marcus Hostens, ada tentang pokoknya banyak lah, kalian tinggal googling aja di Google Books atau apa, kalian bisa buka Science Direct, bisa buka Elsevier, Springer, jadi banyaklah untuk kalian mencari jurnal-jurnal. Jadi latihan dari sekarang nyari jurnal. Jadi saya minta 3 reference, 1 jurnal dan 2 buku. 1 journals and 2 books. Jadi dari sekarang latihan nyari jurnal supaya nanti kalau pas KTI nggak kaget nyari jurnal itu. Oke. Apalagi? Boleh nanya, Bu? Boleh nanya, Bu? Siapa yang mau nanya? Deadline-nya untuk kelas karyawan kapan, Bu? Nanti saya ke si Penny aja ya, langsung ya.
Siap, Bu. Ajar disiplin. Terima kasih. Iya, boleh. Ya, siapa lagi? Ada lagi yang mau nanya lagi? Berarti jelas semua siap dengan tugasnya? Ya, Siap, Bu. Bu. Insya Allah siap, Bu. Insya Allah siap. Lemes amat sih, Neng. Udah mentang-mentang sore mendung-mendung ya. Ya ampun. Ya sudah, kalau sudah siap, silahkan kalian kerjakan di kelompok masing-masing. Hari Kamis ya, Tasbil ya. Iya, Bu, hari Kamis. Kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai timbang terima gitu ya. Tapi semua kelompok sudah mengumpulkan untuk kelas reguler, deadline-nya adalah hari ini bisa? No. Kamis, Jangan, Bu. Oh nggak bisa sih, kan banyak ngerjainnya nggak sendiri. Cuaca mendung, Bu. Oh, Iya, Bu. Bu, Kamis, Bu. Aduh, Udah masuk musim hujan, Bu. kalau musim hujan begitu jadinya. Iya, Bu, Iya, benar, Bu, Bu. jaringannya. Sinyalnya, Bu. Adam, Bu. Anak-anak ibu nih ya, emang aduh, anak-anak ibu sama aja pinternya sama ibunya ya. Oke deh. Oke, ya udah kalau gitu kita hari Kamis kan mulai pertemuan lagi, berarti hari Rabu. Hari Rabu siang aja lah, kasihan si Pen sampai tengah malam. Hari Rabu siang jam 14. Oke, the deadlines. Oke, Bu. Ya. Oke, Bu. Kan siapa yang bikin PowerPoint dulu, terus nanti siapa yang bikin role play apa udah bisa dibagi lah gitu. Jadi silahkan dibagi menjadi 6 kelompok, dipersiapkan yang siapa yang nyari referensi, yang bikin PowerPoint, yang bikin role play dan lain-lain. Dan kalian boleh kreatif, saya bilang boleh pakai animasi, boleh pakai apa sih? Sekarang aplikasi kok makin banyak ya itu ya. Pokoknya aplikasinya dibikin menarik lah. PowerPoint itu kan presentasi nggak PowerPoint ya, ada yang pakai Powtoon, ada yang pakai apa gitulah, make it fun aja, make it menarik, interesting gitu loh. Jadi kita yang ngelihat juga yang wah ini bagus ya gitu presentasinya. Jadi ya kalaupun isinya misalnya ya reference bisa dicari di mana aja, tapi kan creativity itu kan beyond limit gitu loh, creativity itu nggak ada batasnya. Oke. Saya rasa kalau nggak ada pertanyaan cukup sekian, silahkan dikerjakan di kelompok masing-masing dan insya Allah we will meet again on Thursday ya, hari Kamis. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Makasih, Ibu. Bu. Iya, oke, saya close ya. Iya, Bu. Bu. Bu.